Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ogi. Jadi dalam video ini saya bakal ngebahas tentang distribusi sampling atau sampling distribution. Nah, dalam video ini saya juga langsung praktekkan menggunakan software R. Di sini saya menggunakan software RStudio. Nah, dalam video ini saya akan ngebahas tentang apa itu distribusi populasi dan apa itu distribusi sampling rata-rata, serta prakteknya menggunakan software R. Teman-teman, bahan dalam video ini, kode program R-nya, teman-teman bisa download gratis di www.startcomma.com. Bahannya sudah saya upload di sini. Teman-teman bisa download gratis kode R yang saya buat. Free, gratis. Ya. Kemudian satu lagi teman-teman, saya ada nulis berbagai buku statistik. Teman-teman bisa download semua buku saya di www.pranogi.com. Gratis. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi, nah teman-teman, kita akan belajar tentang distribusi sampling. Materi ini saya ambil dari buku dengan judul Belajar Statistika dengan R. Ya, ini buku saya bisa di-download di website yang tadi, www.startcomma.com. Teman-teman cari buku saya judulnya Belajar Statistika dengan R. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah apa sih itu distribusi populasi? Oke, kita mulai kuliahnya dengan santai, rileks, dan tenang. Semoga paham. Oke, ini dia. Jadi kita bahas dulu tentang distribusi populasi atau population distribution. Nah, di sini ada contoh. Distribusi populasi dapat diartikan sebagai distribusi probabilitas dari data populasi. Nah, distribusi populasi dapat diartikan sebagai distribusi probabilitas. Kata kuncinya distribusi probabilitas dari data populasi. Contoh kasusnya seperti ini. Andaikan dalam suatu kelas hanya terdiri dari 5 mahasiswa jurusan matematika. Misalkan di dalam suatu kelas ya, Di dalam kelas, ini kelas jurusan matematika. Cuman ada 5 orang. Ya, cuman ada 5 orang. Kemudian dari 5 orang tersebut dia mempunyai nilai mata kuliah. Jadi kalau dalam jurusan matematika ada mata kuliah namanya kalkulus gitu. Nah, jadi orang pertama nilainya 70, nilai kalkulusnya. Orang kedua nilainya 75. Orang ketiga nilainya 80, orang keempat nilainya 80, orang kelima nilainya 90. Gitu ya. Kemudian misalkan X menyatakan nilai ujian mata kuliah. Ya, X besar itu diartikan misalkan sebagai nilai ujian mata kuliah kalkulus. Kemudian ini sebagai probabilitas dari nilai mata ujian dari nilai ujian kalkulus tersebut. Disimbolkan dengan P buka kurung X besar sama dengan X kecil atau Fx. Atau bacanya probabilitas dari nilai ujian kalkulus itu. Gitu ya. Jadi, data ini kita susun seperti ini. Nah, jadi X ini menyatakan nilainya 70, probabilitasnya 0,2. Nilai 75, probabilitasnya 0,2. Nilai 80, probabilitasnya 0,4. Tahu nggak dapat dari mana 0,2? Jadi, nilai 70, kan nilainya cuma ada 1. Ya, jumlah populasinya ada 5. Berarti 1/5 ya. 1/5. 0,2 ini kan sama aja dengan 2/10. 2/10 itu kan sama aja dengan 1/5 gitu. Jadi yang 80 4/10. 4/10 itu sama aja dengan 2/5. Seperti itu. Jadi ini keseluruhan tabel ini namanya adalah distribusi probabilitas dari data populasi nilai ujian kalkulus. Jadi isi dari distribusi probabilitas dari data populasi, isinya adalah ada nilainya, ada probabilitasnya. Nah, ini namanya distribusi probabilitas dari data populasi. Paham ya maksud dari arti distribusi probabilitas dari data populasi? Isinya adalah
isinya ada nilainya, ini nilainya. Kemudian masing-masing nilai ini punya probabilitas. Nilai 70 punya probabilitas berapa? 0,2. Nilai 80, oh dia punya probabilitas berapa? 0,4. Nilai 90, dia punya probabilitas berapa? 0,2. Jadi ini semua namanya distribusi probabilitas dari data populasi. Ini namanya data populasinya. Sampai sini paham ya tentang distribusi probabilitas dari data populasi. Nah, jumlah dari probabilitasnya ini sama dengan pastilah 1. Oke, jumlah probabilitas ya dari seluruh nilainya itu sama dengan 1. Seperti itu dia. Nah, kemudian ini kan data populasi. Data populasinya kan contohnya ini cuma ada 5. Jadi kita hitung rata-rata populasinya. 70 tambah 75 tambah 80 tambah 80 tambah 90 dibagi 5 sama dengan 79. Nah, ini simbolnya ini bacanya mu ya. Mu itu menyatakan rata-rata populasi. Kalau rata-rata sampel X ada bar. Nah, biasanya seperti itu. X bar garis atas. Gitu ya. Ini bacanya nih sigma ini. Sigma. Kalau nggak salah saya sigma ya. Bacanya saya lupa. Sigma mungkin. Jadi ini standar deviasi ya. Iya, standar deviasi untuk populasi. Kalau untuk sampel dia bukan dibagi 5. Kalau sampel dia dibagi n kurang 1 gitu. N besar kurang 1 dibagi 4. Tapi karena ini konteksnya populasi maka dibagi 5. Tapi kalau konteksnya ini sampel, data sampel misalkan, maka dia 5 dikurang 1, 4. Ini dia. Ini standar deviasinya. Paham ya? Jadi ini simbol rata-rata populasi, ini simbol standar deviasi untuk populasi. Mu dan sigma ini merupakan nilai-nilai parameter populasi. Jadi mu ini parameter populasi, sigma ini parameter populasi. Saya mau mastiin benar nggak namanya sigma ya? Tunggu, saya penasaran. Saya takut salah. Maka itu saya coba cek di Word karena ada simbolnya sigma ini. Ya. Mana? Ini dia. Nah, benar ya, sigma. Oke, jadi nggak ada yang salah. Insya Allah. Jadi sudah paham ya? Nah, sekarang coba kita praktekkan dengan menggunakan R. Saya sudah siapin. Saya menggunakan R Studio. Di sini saya menggunakan R Notebook, maka tampil seperti ini. Misalkan nih, kita punya data 70, 75, 80. Ini kita eksekusi. Seperti ini hasilnya. Tunggu, saya mau clear output dulu ya. Kita restart dulu aja supaya nggak ada outputnya. Nah, ini dia. Jadi, kita punya data ya. Jadi, X ini merupakan suatu vektor menyimpan nilai 70, 75, 80, 80, 90. Kemudian fungsi table ini untuk membuat distribusi frekuensi. Ya. Nilai 70 ada 1, nilai 75 ada 1, nilai 80 ada 2. Ini distribusi frekuensi. Nilai 90 ada 1. Seperti itu ya. Kemudian kita hitung misalkan rata-ratanya. Nah, ini dia. Jadi min ini fungsi untuk mencari rata-rata. Jadi rata-rata dari X 79 sama dengan hasil tadi 79. Kemudian standar deviasi populasinya ini seperti ini. Nah, ini dia. 6,63325. Sama ya, 63325. Pembulatan aja nih. Kenapa saya buat SQRT 4/5? Ya, karena kan kalau dalam R, SD ini fungsi untuk menghitung standar deviasi, tapi standar deviasi yang dihitung ini standar deviasi sampel. Maka karena kita mau menghitung standar deviasi populasi, maka saya melakukan penyesuaian dengan dikali dengan akar 4/5 supaya kita dapat standar deviasi populasi. 4 ini karena kan di bawah pada rumus standar deviasi sampel kan dia per 4. Jadi kita harus kali 4 dulu, kemudian dibagi 5. 5 itu untuk populasi. Kemudian, saya menggunakan paket prop ya. Nanti teman-teman bisa menginstal paket prop. Di sini digunakan untuk apa? Untuk melakukan distribusi sampling nanti. Oke, sekarang sudah clear ya. Jadi sudah paham ya
apa itu distribusi probabilitas populasi. Isinya itu apa? Isinya ada nilainya, setiap nilai dia punya probabilitas. Semua nilai dalam populasinya itu punya probabilitas. Nah, jadi ini namanya distribusi probabilitas dari data populasi. Tenet, paham? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita mau ngebahas tentang distribusi sampling dari rata-rata. Apa sih itu distribusi sampling dari rata-rata? Kita lanjutkan sambung yang tadi. Nah, ini dia. Tadi kan kita punya data populasinya 70, 75, 80, 80, 90. Nah, sekarang masing-masing nilai, misalkan 70, punya orang namanya si V. Oh, ternyata si V ini nilai ujian kalkulusnya 70. Si W, orang yang namanya W, nilai ujian kalkulusnya 75. Si X nilai ujian kalkulusnya 80. Si Y nilai ujian kalkulusnya 80. Si Z nilai ujian kalkulusnya 90. Nah, kemudian misalkan kode-kode huruf yang menyatakan kelima nilai ujian mata kuliah kalkulus. Oke. Kemudian, nah, dari populasi yang jumlahnya ada 5, kita mau ngambil sampel. Sampel yang mau diambil sebanyak 3. Dan punya kriteria, sampel yang diambil itu tidak boleh sama orangnya, kemudian tanpa memperhatikan urutan. Maksudnya kayak gini, tanpa memperhatikan urutan tuh misalkan nih, kan ada V orangnya W, X, Y, dan Z. Kita mau ngambil 3, boleh aja V, W, X. Itu boleh ya kan? V, W, X. Tapi sama nggak dengan X, W, V? V, W, X itu sama aja dengan X, W, V. Jadi kalau ini sudah terambil, ini nggak boleh lagi. Ini namanya tidak memperhatikan urutan. Kalau memperhatikan urutan, ini boleh, habis itu pas diambil, ini juga boleh. Tapi konteksnya, kita itu tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau sudah VWX, nggak boleh lagi XWV, nggak boleh lagi VXW, nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh ada yang sama urutannya. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi kalau dari 5 anggota populasi, bakal diambil 3 tanpa memperhatikan urutan dan tidak boleh pengulangan, nggak boleh VVV, nggak boleh. Maka kita bisa hitung banyaknya itu dengan menggunakan rumus kombinasi. Kombinasi 5-3, maka didapat 10 kemungkinan sampel. Jadi bisa aja VWX, atau VWY, atau VWZ, atau VXY. Lihat, nggak ada yang sama di sini. Nggak ada yang sama. Cek, pasti nggak ada yang sama. WYZ, nggak ada. WYZ, nggak ada. ZWY, nggak ada. Jadi semuanya berbeda di sini. Nah, itu ya. Jadi konteksnya, dari populasinya ada 5, mau kita ambil 3 sampel, syaratnya tidak boleh berulang atau without replacement, kemudian tanpa memperhatikan urutan. Oke, itu dia. Jadi kita gunakan, jadi ada 10. VWX. Nah, sekarang baru kita ganti lagi. V kan tadi nilainya 70. W 75, X 80. Nah, baru kita hitung rata-ratanya. 70 tambah 75 tambah 80 dibagi 3. Oh, 75. Yang kedua, VWY. VWY 70 tambah 75 tambah 80. Oh, dibagi 3, 75. VWZ. Ini, VWZ. Mana ya? Nah, nih, VWZ. Berarti V itu 70. W itu 75. Z tadi berapa? Z itu 90. Ya, ini dia. 70 tambah 75 tambah 90 dibagi 3, 78,33. Sampai sini. Nah, jadi kita sudah menghitung rata-rata untuk setiap sampel. Kita sudah menghitung rata-rata dari setiap sampel. Sampel ini kita hitung rata-ratanya. Sampel ini kita hitung rata-ratanya. Sampel yang ini kita hitung rata-ratanya. Nah, sekarang dari sini, dari tabel 53, baru kita buat tabelnya seperti ini lagi. Nah, ini dia. Oh, nah, nilai rata-ratanya ada berapa versi nih? Nilai rata-rata 75 ada 2. Coba kita hitung. 75. 1, 2. Oh iya, nilai rata-rata 75. Ini rata-rata 75, frekuensinya ada 2. Frekuensi relatifnya 0,2.
2 dibagi 10 ya, 0,2. Nilai rata-rata 76,67 hanya ada satu. Siapa? Kita cek. Oh, cuman ada ini. Oh, ada satu di sini. Nilai rata-rata 78,33. Oh, ada dua. Siapa aja? Coba lihat. 1, 2. Oh, ada dua. Seperti itu. Sampai rata-rata 83,3 ada satu. Nah, jadi ini frekuensinya. Dari frekuensi kita bisa hitung frekuensi relatifnya. Kan jumlahnya ini 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah ada 10. Jadi 2 dibagi 10 0,2. 1 dibagi 10 0,1. Gimana tuh? Nah, paham ya? Nah, dari sini barulah kita dapat distribusi sampling dari rata-rata. Isinya apa? Isi dari distribusi sampling rata-rata isinya ada rata-ratanya, ada probabilitasnya. Sebenarnya nilai yang ini tinggal dipindahin aja ke sini. Ada rata-rata, ada probabilitasnya. Ada rata-rata, ada probabilitasnya. Ada rata-ratanya, ada probabilitasnya. Jadi, setiap nilai rata-rata di sini punya probabilitas. Itu namanya adalah distribusi sampling dari rata-rata. Oke, dengan ukuran sampel sebanyak 3. Kenapa 3? Emang 3. Ini 1, 2, ini 1, 2, 3. Itu 2, 3. Itu 2, 3. Seperti itu dia. Jadi paham ya? Jadi isi dari distribusi sampling dari rata-rata isinya adalah ada nilai rata-rata, dan dia punya probabilitas. Itu namanya distribusi sampling dari rata-rata. Jadi kalau kita lihat 75 kan rata-ratanya 75, dia punya probabilitas 0,2. Rata-ratanya 76,67, dia punya rata-rata 0,1. Itulah arti dari distribusi sampling dari rata-rata. Oke, sekarang kita coba dengan menggunakan R. Ini perintah R ya. Untuk mengambil sampel, X ini data populasinya. Kita mau ngambil sampel sebanyak 3, ini syaratnya tanpa pengembalian dan tanpa memperhatikan urutan. Ya, disimpan dalam simpan. Ini dia. 70, 75, 80. 70, 75, 80. 70, 75, 90. Sama dengan yang seperti tadi. Ini dia. 70, 75, 90. Sama ya. Dari sini kemudian perintah R ini untuk menghitung rata-rata di sebelah kanannya. Ini kan 75, ya ini 75, itu nilai yang di sini. Nah, 75, 75, 78,33, sama nggak? 75, 75, 78,33, 76,67, sama. Oke, kemudian dari sini kita buat lagi seperti ini. Nah, ini dia. Ini sampelnya ada 3, ini rata-ratanya. Ini sampelnya ada 3, ya ini rata-ratanya. Ini tabel ini, perintah R ini untuk ngebuat yang ini dia. Kemudian dari sini kita mau ngebuat yang ini. Maka kita gunakan perintah yang ini. Ini dulu kita buat. Nilai 75 itu, rata-rata 75, probabilitasnya 0,2. Rata-ratanya 76,67, rata-ratanya 0,1. Sebenarnya ini sudah dapatkan yang ini. Nah, 75 itu 0,2. 76,67, 0,1. Sama nggak? Sama dia. Kemudian barulah kita buat seperti ini biar lebih rapi. Nah, ini dia. 75, 0,2. Ini hasil ini sebenarnya sudah distribusi sampling dari rata-ratanya. Kemudian kalau mau ngebuat barnya seperti ini dia. Nah, ini dia. Baru ini ditampilkan secara grafik batang. Jadi 75, 78,33, 80, 81,67 masing-masing probabilitasnya itu 0,2. Tapi kalau rata-ratanya 76,67, 83,33 masing-masing probabilitasnya 0,1. Oke teman-teman, jadi sudah paham ya apa itu distribusi probabilitas dari data populasi, udah paham. Isinya ada nilai-nilai populasinya dan sebelah kanannya dia punya probabilitas. Tapi kalau apa itu distribusi sampling dari rata-rata, nilai rata-ratanya punya probabilitas. Setiap nilai rata-ratanya itu ada nilai probabilitasnya. Itu distribusi sampling dari rata-rata. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.